Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqmal Akbar Ilhami dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 17. Saya Inofti, absen 18. Saya Gina Kamelia Dinar, nomor absen 16. Saya Lintang Cahyo Sanita Putri, absen 21. Saya Rafael Rekaligis Cahyo Sanita Terawan, absen 32. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang atau kita akan mewawancarai tentang pengaruh globalisasi terhadap maraknya kasus pencurian di SMA Negeri 1 Tuban. Nah, setelah ini kami akan mewawancarai salah satu guru dari pihak Semansa bersama kami ya. Ya, kelompok 2. Terus Baik, sekian perkenalan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 2 akan mewawancarai terkait topik pengaruh globalisasi terhadap kasus pencurian di SMA Negeri 1 Tuban. Ya, dan sekarang kita sudah bersama narasumber kita yaitu Nadia Nurholiza dari kelas 12 MIPA 2. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, silakan. Jadi pertanyaan pertama yaitu, apa yang menjadi sebab dari maraknya pencurian yang ada di Semansa baru-baru ini? Kasus pencuriannya bisa ada karena kurangnya moral atau kurangnya sopan santun yang dimiliki sesuai sama ajaran dan beberapa. Terus selain itu juga kemungkinan ada yang memiliki penyakit yang namanya kleptos, gitu. Ya. Lalu pertanyaan kedua, kenapa kasus pencurian sering terjadi pada generasi sekarang dibandingkan dengan generasi yang dulu? Kalau dilihat dari moral, generasi dulu itu lebih sopan, kayak menimbangkan sesuatu. Sedangkan generasi sekarang karena terpengaruh oleh lingkungan pertemanan juga, jadinya moralnya sedikit lebih jelek dari generasi dulu. Kalau generasi dulu kan siswanya pilihan-pilihan kan ya. Terus tapi ya enggak, menurut saya enggak ada bedanya juga sih sama sekarang, soalnya Ya mungkin selain kasus moral, mungkin karena ada kesempatan ya situasi, makanya dia berani mencuri. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah krisis moral juga ikut bagian dari maraknya kasus pencurian baru-baru ini? Tentu krisis moral kan pentingnya moral dan kehidupan itu kan bisa menentukan sikap seorang. Kalau moralnya memang jelek, maka perilakunya tentu akan jelek. Tapi kalau memang moralnya baik, tentu kemanapun dia pergi kan pasti perbuatan juga baik. ya sekarang menurut Mbak Nadia ini apa solusi atau upaya yang bisa dilakukan untuk menekan maraknya pencurian di Semansa baru-baru ini? Kalau untuk menekan mungkin untuk mencegah bisa memasang CCTV sebagai sarana kalau memang sudah terjadi atau ada kejadian seperti itu, kan kita bisa mendapat bantuan dari CCTV. CCTV ini kan termasuk bagian dari teknologi ya. Lalu apakah CCTV ini berkaitan dengan perubahan globalisasi? Perubahan globalisasi kan bisa kan teknologi juga. Nah, majunya teknologi ini kan termasuk globalisasi gitu loh. Nah, bentuk CCTV ini juga termasuk kemajuan dari teknologi. Nah, masuk juga dalam globalisasi. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada dampak positif atau negatif dari adanya CCTV yang dipasang di beberapa kelas di Semansa? Kalau dilihat-lihat ini kan di Semansa di beberapa kelas telah dipasang CCTV untuk menanggulangi adanya kasus-kasus seperti ini. Dampak positifnya itu lebih banyak daripada dampak negatifnya ya, karena seperti yang kita tahu kan CCTV bisa membantu kita untuk membantu guru untuk memantau siswa-siswanya, perilaku siswanya bagaimana, terus juga menanggulangi adanya pencurian itu tadi, bisa membantu kalau memang sudah terjadi gitu kan. Kalau memang belum terjadi kan memang harus dari kesadaran kita sendiri. Tapi kalau untuk dampak negatif mungkin bagi siswa sendiri lebih ke privasi aja. Kalau kita mungkin maaf ya kalau lagi baju di kelas itu kan takut gitu ya, tapi bukan dampak negatif yang besar karena masih bisa dihindari.
seperti itu. Baik, itu tadi wawancara kami bersama Kak Nadia yang mengenai topik pengaruh globalisasi terhadap kasus pencurian di SMA Negeri 1 Tuban. Terima kasih. Very good. Narasamba Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mewawancari narasumber kami, yaitu salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Tuban. Apa yang menjadi sebab dari maraknya pencurian yang ada di SMA 1 Negeri Tuban baru ini? Yang menjadi sebab pastinya yang pertama rasa kurang percaya bahwasanya yang dimiliki selama ini mereka kurang bersyukur pastinya. Terus yang kedua juga nantinya dia timbul iri ya karena temannya mungkin punya contoh gadget yang baru, dia memiliki rasa timbul iri dan ingin memiliki yang sama. Akhirnya dia dengan menghalalkan segala cara untuk memiliki gadget seperti itu. Ya, itu sebab kalau menurut Bu Ifma ya, gitu. Ada lagi? Kenapa kasus pencurian sering terjadi pada generasi sekarang dibandingkan dengan generasi dulu? Karena yang pertama terkait norma agama, ya. Kalau di Bu Ifma dulu zamannya saya, sebelum kita masuk ke sekolah atau ke kelas, kita diwajibkan untuk ke masjid. Ya, kita melakukan sholat duha baik itu secara bersama-sama maupun secara pribadi. Terkecuali jika memang ada halangan seperti anak cewek biasanya datang bulan. Nah, terus yang kedua juga adanya norma sosial. Norma sosialnya maksudnya di dalam lingkungan saat mereka di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, dia kurang adanya introspeksi, adaptasi yang mengakibatkan memang pencurian di dalam dirinya itu merasa hal yang biasa itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apakah krisis moral juga ikut bagian dari maraknya kasus pencurian baru-baru ini? Ya, menurut Bu Ifma itu bersinambungan dengan moral. Karena apa? Moral itu berarti kan termasuk dalam individu setiap manusia. Kalau orang tidak memiliki moral di dalamnya atau karakter, berarti dia hanya pembawaannya imitasi, tiruan, tidak memiliki rasa percaya diri sendiri, rasa ingin fokus, dia ingin tujuannya apa. Terus yang ketiga juga bagaimana cara dia bersyukur menjalani kehidupannya. Kalau moralnya saja sudah jelek, berarti nanti di kehidupan selanjutnya pun juga dia akan berdampak jelek. Itu menurut saya ya. Ada lagi mungkin? Apa solusi yang bisa dilakukan supaya menekan maraknya pencurian di Semansa? Kalau di Semansa lingkungan sekolah kita sudah tahu ya. Jadi di SMA 1 semua fasilitasnya sudah lengkap, termasuk CCTV di dalam kelas, CCTV di lingkungan seperti parkir motor, terus juga ada di hall, di lab dan lain sebagainya. Nah, untuk seperti itu solusinya yang pertama SMA 1 sudah memberikan fasilitas. Yang kedua, kita harus menekankan pada sikap moralnya, terus juga pada pemikiran. Setelah ada pemikiran, introspeksi, baru nanti bisa ke tindakan atau perlakuan gitu. Ada lagi? Apakah ada kaitannya antara CCTV dengan perubahan globalisasi? Kalau menganut sistemnya globalisasi berarti kan sistem menyeluruh ya. Jadi kalau CCTV dikaitkan globalisasi itu cukup berkait. Karena nantinya kalau kita hanya mengandalkan dari apa kata orang bahwasanya si A itu yang mencuri HP-nya si B, kita tidak memiliki bukti. Sedangkan kalau adanya CCTV sangat menunjang sekali bahwasanya oh si A memang pelaku dari pencurian HP-nya si B. Jadi menurut saya itu sangat berkaitan. Ya. Kemudian apa dampak positif dan negatif dari adanya CCTV yang dipasang di beberapa kelas di Semansa? Menurut saya dari adanya CCTV yang dipasang di kelas ya, yang pertama positifnya dampaknya kita bisa mengetahui gerak-gerik atau tingkah laku dari setiap siswa saat di dalam, khususnya saat nantinya ditinggal keluar saat pelajaran olahraga atau pelajaran-pelajaran praktikum yang ada di lab. Jadi nantinya mereka bisa koneksi dengan CCTV itu untuk misal ada kehilangan bisa ditanyakan ke pihak
yang menjaga CCTV sekolah. Dampak negatifnya, kalau menurut saya, namanya manusia itu kadang-kadang lupanya. Contoh kalau di SMA 1 ada siswa atau siswi yang ganti baju, mungkin pada saat selesai atau sebelum olahraga. Nah, di situ dia tidak sengaja mau ganti baju. Nah, kalau sudah ganti baju tidak sengaja di situ ketahuan di CCTV on kameranya, berarti kan itu termasuk dampak negatif. Nah, itu menurut pribadi Bu Ifma ya. Nanti kalau ada kurangnya atau lebihnya bisa sampean kasih tambahan lagi. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih kepada Bu Ifma. Jawaban yang sangat memberikan solusi bagi kelompok kami. Kami akhiri wawancara sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Nah, jadi kesimpulan yang kelompok kami dapatkan dari kedua narasumber tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pencurian di SMAN 1 Tuban. Di antaranya adalah rasa kurang bersyukur, dengan adanya sifat iri tinggi atas hal-hal yang kurang atau hal-hal yang belum didapatkan. Juga rasa kurangnya moral dan sopan santun dan lain-lain. Selain maraknya teknologi juga berpengaruh terhadap kasus pencurian yang terjadi baru-baru ini. Selain itu bisa kita lihat bahwa tingkat kriminalitas daripada kelas yang tidak terdapat CCTV, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu menekankan pada sikap moral, melengkapi fasilitas sekolah, mengubah pemikiran dengan cara mengintrospeksi diri siswa masing-masing. Berikut kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Seterusnya akan diteruskan kepada teman saya yaitu Rafael Rekaligis. Dampak positif. Terdapat dampak positif dari adanya penggunaan CCTV di kelas-kelas. Antaranya yaitu kita bisa mengetahui gerak-gerik atau tingkah laku di ruangan tersebut. Dampak negatifnya yaitu siswa atau siswi yang sering lupa jika terdapat CCTV di area kelas mereka. Contohnya, ketika siswi yang lupa dan ganti baju di kelas tanpa mereka sadari bahwa CCTV bisa merekam mereka. Wow. Dan masih banyak lagi. Sekian riset yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.